Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga sehat semua ya. Oke, sudah siap untuk menerima pelajaran selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Jadi dalam perusahaan itu apabila ada transaksi kegiatan, transaksi keuangan, misal membeli barang, misal lagi kita melunasi hutang dan lain sebagainya, maka di situ ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah transaksi keuangan tersebut nanti akan muncul suatu akun. Akunnya apa nantinya akan muncul. Kedua, akun tadi muncul di mana ditaruhnya, apakah di sisi kredit atau debit. Nah, kemudian yang ketiga, berapa jumlahnya ya. Jadi berapa jumlahnya, taruh di mana, itu menambah atau mengurangi, dan apa nama akunnya tadi ya. 3 tersebut harus kita kuasai. Oleh karena itu, untuk lebih mudahnya bagaimana kita mempelajari mekanisme debit kredit, Ibu akan memberikan suatu formula yang mudah dan tanpa lupa. Nanti kalian akan ingat terus. Jadi jenis akun itu kan ada akun real dan ada akun nominal ya. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal ya. Harta, utang, modal. Kemudian akun nominal itu pendapatan dan beban ya. Harta apa saja contohnya? Kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan seterusnya ya. Kemudian utang, ada utang bank, ada utang usaha ya. Biasanya yang terjadi dalam transaksi seperti itu. Kemudian kalau pendapatan, jelas ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Kalau modal berarti modal yang bersangkutan ya, yang menanamkan modalnya. Kemudian untuk beban, ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan seterusnya, beban sewa misalnya. Oke, bagaimana mekanisme debit dan kredit yang mudah agar kamu tidak lupa dan mudah diingat? Jadi kita menggunakan 5 jari. Yang pertama itu harta di jari ibu jari, kemudian jari telunjuk itu utang, kemudian jari tengah itu modal, kemudian jari manis itu pendapatan, dan beban untuk jari kelingking. Yang tidak termasuk di sini yaitu prive ya, tidak apa-apa nanti menyusul. Jadi ada harta bertambah di mana? Kita akan membuat seperti ini. Jadi yang berdiri ini bertambah di debit, harta dan apa ini berarti harta dan beban ini akan bertambah di debit ya, dan berkurang di kredit. Sebaliknya yang tidur ini berupa apa tadi? Utang, modal, pendapatan, itu bertambahnya di kredit ya, berkurangnya di debit ya. Kemudian yang belum tercantum di sini itu apa? Prive itu berarti sama dengan harta dan beban. Jadi bertambah di debit dan berkurang di kredit. Contoh, ada transaksi keuangan seperti ini transaksinya. Dibeli peralatan tunai sebesar 10 juta. Maka analisisnya bagaimana? Nah, karena kita tadinya belum punya peralatan sehingga kita beli terus kita mendapatkan peralatan, berarti kita bertambah peralatannya kan. Nah, peralatan itu tadi termasuk contoh harta. Jadi harta bertambah di debit sehingga dari transaksi tersebut akan timbul peralatan bertambah di debit. Kemudian karena kita membelinya dengan tunai, otomatis kita kan mengeluarkan uang. Oleh karena itu kasnya berkurang. Kas itu kalau kita ibaratkan seperti uang cash ya, atau uang cair. Di situ kasnya berarti berkurang ya. Kas berkurang di mana tadi? Harta. Kas itu kan termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Oleh karena itu, dari transaksi membeli peralatan tunai maka akan menimbulkan harta berupa peralatan bertambah di debit dan harta berupa kas berkurang di kredit. Itu contoh 1. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya Tuan Hana menyetorkan uangnya sebesar 20 juta di perusahaannya. Maka analisisnya bagaimana debit kreditnya, mekanismenya? Maka yang pertama, karena dia tadinya belum menyetorkan uang, belum punya apa-apa ya, dia menyetorkan uangnya sehingga kasnya
bertambah ya. Kasnya bertambah, tadinya tidak ada uang menjadi ada uang, sehingga kas harta berupa kas bertambah di mana tadi? Di debit. Kemudian yang satunya apa? Karena dia tadinya belum ada modal, kemudian di story modal, maka analisis yang selanjutnya adalah modal bertambah. Kalau tadi modal ini ya, modal bertambah di mana? Yang tidur ini di kredit. Oleh karena itu dari transaksi menyetorkan uang tunai tadi di perusahaan, maka analisisnya adalah harta berupa kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Itu tadi pelajaran mekanisme debit dan kredit. Semoga kalian selalu ingat ya 5 jari ini. Jadi harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian dibuat seperti ini, harta dan beban berarti dan prive, harta, beban dan prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ini yang tidur, utang, modal, pendapatan, itu berarti bertambah di kredit dan berkurang di debit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.